Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas mulia di seluruh Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Ari Rahmawan dalam kelas online kita, yang kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menemukan potensi diri kita yang sebenarnya. Dimana judul kali ini yang saya angkat adalah Discover Your True Potential. Saya mengucapkan selamat datang kepada sahabat pembaca blog saya, arirahmawan.net, serta alumni dari pelatihan di Cerdas Mulia Institute, serta teman-teman yang mendaftar di kelas online kali ini. Selamat datang, dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kita nantinya untuk menemukan apa sebenarnya potensi diri kita yang sebenarnya. Namun sebelum itu, seperti biasa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ari Rahmawan, dan saya menemukan bahwa potensi diri saya menjadi seorang educator, menjadi seorang pendidik, di mana saya biasa menjelaskan dan mendeskripsikan diri saya sebagai seorang passionate educator, seorang yang senang sekali untuk belajar dan juga sharing atau berbagi ilmu kepada orang lain. Saya saat ini aktivitas sehari-hari sebagai direktur dan trainer di Cerdas Mulia Institute. Cerdas Mulia Institute adalah sebuah lembaga training yang memiliki misi untuk menjadikan pemuda, anak muda Indonesia pada khususnya, menjadi seorang yang dia hidup dengan penuh bahagia, kemudian berprestasi dan juga berdampak bagi sekitarnya. Jadi itulah misi dari kami di Cerdas Mulia Institute. Bagaimana caranya membawa dan mewujudkan kehidupan setiap generasi muda Indonesia menjadi kehidupan yang bahagia, berprestasi dan berdampak. Termasuk salah satunya dengan pembuatan online course kali ini. Online course kali ini dibuat, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan generasi cerdas mulia. Dan doakan saja mudah-mudahan ke depannya pembuatan online course ini bisa terus-menerus berlanjut dan konsisten. Dan yang kedua, aktivitas saya juga sebagai founder di Young Trainer Academy, yaitu adalah sebuah akademi untuk membuat dan menciptakan para trainer-trainer muda yang berdampak agar dia bisa menginspirasi banyak orang dengan mengasah keterampilannya berbicara di depan umum. Kemudian aktivitas saya juga sebagai seorang blogger. Saya seringkali sharing, sahabat semua bisa melihat blog saya di arirahmawan.net. Di sana saya banyak sekali sharing tentang topik-topik yang menjadi misi dari Cerdas Mulia, yaitu adalah topik-topik bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih bahagia, membuat hidup kita menjadi lebih berprestasi, serta membuat bagaimana hidup kita menjadi lebih berdampak. Sahabat bisa membuka blog saya di arirahmawan.net dan bisa berlangganan artikel di sana, sehingga ketika saya update tulisan-tulisan terbaru, Anda dapat mengikuti melalui email Anda. Karena nanti ketika Anda berlangganan, kami akan langsung mengirimkan artikel terbaru tersebut langsung ke email Anda. Dan yang terakhir, saya juga seorang dosen dan peneliti di Universitas Indonesia, lebih tepatnya di Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Baik sahabat semuanya, sebelum kita masuk ke materi untuk bagaimana caranya kita menggali potensi diri kita, izinkan saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya pada waktu saya menjadi mahasiswa dulu. Jadi ketika dulu saya menjadi mahasiswa, saya alhamdulillah sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk bergabung di sebuah lembaga beasiswa kepemimpinan, di mana pada waktu itu beasiswa ini mengumpulkan mahasiswa dan mahasiswi berprestasi di Universitas Indonesia, dan kemudian dilatih kepemimpinannya, lalu dibentuk karakternya, dan kita semua sebagai peserta pembinaan dan beasiswa tersebut, kita harus tinggal di sebuah asrama selama 2 tahun. Asramanya dulu bernama PPSDMS Nurul Fikri, namun sekarang bernama Rumah Kepemimpinan Nurul Fikri. Dan teman-teman semuanya, karena saya memiliki pengalaman tinggal bersama mahasiswa dan mahasiswi berprestasi di Universitas Indonesia selama 2 tahun, disitulah kemudian saya banyak belajar bagaimana para anak-anak muda, mahasiswa itu bisa mencetak prestasi jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dibandingkan dengan anak muda lainnya. Yang insya Allah kali ini juga saya akan share tentang bagaimana caranya mereka menemukan potensi diri mereka. Ada sebuah hal yang saya ingat ketika saya baru awal-awal masuk ke asrama ini. Ketika baru awal masuk di asrama ini tidak hanya memberikan beasiswa, namun juga pelatihan
tentang soft skill dan pengembangan diri yang sangat luar biasa menurut saya. Salah satunya adalah training pengembangan diri yang dibawakan oleh salah satu founder dari PPSDM Nurul Fikri, yaitu adalah Bang Bahtiar Firdaus. Dalam trainingnya, Bang Bahtiar itu bertanya kepada kami satu persatu sebuah pertanyaan yang sampai saat ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat melekat di otak saya. Pertanyaannya sebenarnya simpel aja, sahabat semua. Pertanyaannya tuh cuma ini. Apa prestasi terbesar dalam hidup yang sudah kita torehkan hingga detik ini? Ketika kita misalnya hidup sudah 17 tahun, 18 tahun, atau puluhan tahun, kita diberikan sebuah pertanyaan yang sebenarnya simpel untuk kita jawab, yaitu adalah apa ya prestasi terbesar dalam hidup yang sudah kita torehkan hingga detik ini, sejak kita lahir. Ketika pada waktu kami baru masuk ke asrama tersebut, yang pada waktu itu saya pikirkan adalah prestasi terbesar saya jangan-jangan adalah masuk ke Universitas Indonesia. Nah, pada saat saya bilang ke Bang Bahtiar, ya prestasi saya salah satunya adalah masuk ke UI dan juga masuk ke asrama itu Bang, ke PPSDM Nurul Fikri. Namun ternyata jawaban itu tidak memuaskan. Saya pun bertanya, kemudian kenapa sih kok kita harus berpikir bahwa kita penting untuk berprestasi? Kenapa kita itu perlu untuk memikirkan bahwa diri kita itu menorehkan prestasi-prestasi yang bermanfaat buat orang lain dan juga buat diri kita sendiri? Kenapa kita harus hidup itu dengan prestasi? Sampai kemudian di situ kami di-challenge dengan sebuah visi masa yang akan datang, visi masa depan. Kami diperlihatkan sebuah gambar, yaitu adalah gambar sebuah kuburan. Pertanyaan pada waktu itu juga sangat simpel. Pernahkah kalian berpikir bahwa ketika kita semua itu pasti mati, ketika kita semua itu pasti meninggal dunia dan pasti dikubur, dan kemudian kita suatu saat berjumpa dengan Tuhan kita? Pertanyaannya adalah ketika kita nanti sudah berjumpa dengan Tuhan, ketika kita sudah berjumpa dengan Allah, dan ketika Allah bertanya, "Wahai hambaku, apa prestasi yang telah engkau torehkan di dunia sehingga engkau layak mendapat surgaku?" Apa yang mau kita jawab dari pertanyaan itu? Di situ kemudian saya jadi berpikir, wah, itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya dalam hidup. Karena menurut saya, yang penting kita melakukan yang terbaik di dunia. Namun saya tidak pernah menyadari bahwa ternyata ketika kita hidup, kita perlu memiliki visi sampai sejauh itu. Karena visi kematian itu adalah sebuah visi yang pasti bagi setiap orang. Setiap orang itu tidak ada yang hidup selamanya. Setiap orang itu pasti akan memiliki batas waktu di mana dia akan mati. Dan ketika nanti mati, ketika Tuhan bertanya, apa prestasimu di dunia sehingga engkau layak mendapatkan surgaku? Apa yang menjadi jawaban kita? Wah, dari situ saya langsung bersemangat dan bertekad bahwa ketika nanti saya berada di asrama itu, ketika saya dibina selama 2 tahun, saya ingin menorehkan berbagai macam prestasi yang luar biasa. Namun sahabat semuanya, kita juga perlu mengingat bahwa Allah apalagi pernah bilang, ini saya mengambil dari kitab suci Al-Quran, sahabat semua, dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini ada di surat Ali Imran ayat 110. Kemudian kita di asrama itu di-challenge lagi. Ketika Allah berkata kepada kita bahwa kita adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, masa iya kita tidak memiliki prestasi sama sekali di kehidupan kita? Padahal Allah sudah bilang bahwa kita adalah umat yang terbaik. Nah, ini membuat kita semakin terlecut lagi. Oh iya ya, Allah itu menciptakan kita itu sebagai umat yang terbaik. Maka menjadi kewajiban kita lah, selain kita mengerjakan amalan-amalan wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya, kita juga perlu memastikan bahwa hidup kita itu memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Ketika diberikan ayat ini, kehidupan saya menjadi jauh lebih semangat lagi untuk bisa berkarya. Makanya setelah mengikuti training pengembangan diri itu, yang saya ingat adalah bahwa saya harus sesegera mungkin untuk menciptakan kreasi dan prestasi yang positif tentu saja. Namun sahabat semuanya,
Pelatihan itu saya ikuti pada tahun 2010. Namun seiring berjalannya waktu dan saat saya mengikuti pembinaan-pembinaan di asrama tersebut, pada tahun 2011 justru grafik hidup dan prestasi saya menurun. Menurunnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena di asrama itu saya berkumpul dengan 29 orang lainnya yang sangat luar biasa prestasinya. Jadi di asrama itu, cara kita untuk saling menyemangati agar kita berprestasi adalah kita membuat yang namanya Wall of Achievement atau tembok prestasi. Jadi kita memiliki ada sebuah space di tembok gitu ya. Kita memiliki space di tembok yang kemudian kita berikan label sesuai dengan nama masing-masing peserta beasiswa tersebut, termasuk saya salah satunya. Dan pada waktu itu hampir setiap minggu, hampir setiap 2 minggu, dan bahkan hampir setiap bulan itu selalu ada prestasi-prestasi baru di setiap peserta pelatihan dan pembinaan beasiswa ini. Jadi ada yang setiap 2 minggu sekali memenangkan lomba internasional tingkatnya, ada yang setiap seminggu sekali ketika dia menulis di koran atau di media massa nasional itu tembus tulisannya. Ada yang ketika dia mengikuti lomba karya ilmiah, dia memenangi dan menjuarai menjadi juara 1 tingkat nasional. Ada yang dia exchange atau keterima sebagai delegasi Indonesia untuk exchange di luar negeri dan lain sebagainya. Namun ada satu nama di sana yang secara prestasi itu, atau bahkan bisa dibilang dindingnya itu bersih, tidak ada berkas-berkas prestasi yang membanggakan. Dan kalau boleh saya bilang, nama satu orang tersebut adalah Ari Rahmawan, yaitu diri saya sendiri. Kenapa? Karena pada waktu itu saya mencoba untuk mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh teman-teman saya yang lain yang berprestasi itu. Saya mengikuti perlombaan karya ilmiah, saya mengikuti perlombaan entrepreneurship, saya mengikuti perlombaan business plan, saya mengikuti perlombaan ini dan itu, saya join organisasi ini dan itu, dan lain sebagainya. Namun hasilnya sungguh berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Ketika teman saya yang lain itu menulis tentang artikel di sebuah surat kabar dan kemudian tembus, ketika saya menulis artikel juga di surat kabar yang sama, itu hampir dipastikan jarang sekali tembus. Menulis kemudian ditolak. Begitu juga dengan lomba-lomba yang saya ikuti. Ketika saya mengikuti sebuah lomba, yang terjadi adalah saya gagal, atau bahkan dalam penyisihan pun saya sudah tersisih dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada saat saya juga mendaftar untuk menjadi delegasi ke luar negeri mewakili Indonesia, saya ditolak karena pada waktu itu bahasa Inggris saya berantakan dan lain sebagainya. Sungguh sangat menyedihkan. Dan karena teman-teman bisa bayangkan ketika Anda berada dalam sebuah lingkungan yang sangat berprestasi namun Anda tidak perform di sana, maka yang terjadi adalah kita merasa bahwa diri kita itu menjadi tidak berguna. Kita merasa bahwa diri kita itu biasa-biasa saja dan sangat akhirnya tertekan, yang bahkan saya berpikir pada waktu itu untuk keluar dari program pembinaan ini karena begitu frustasi dan stresnya. Hingga akhirnya saya konsultasi dengan teman saya yang dia menjadi seorang mahasiswa yang sangat berprestasi dan saya sangat kagum dengan prestasinya. Saya akhirnya konsultasi, "Bang, saya sudah melakukan ini dan ini, namun saya belum bisa berprestasi seperti abang dan juga teman-teman yang lain." Namun apa jawaban dia? "Ri, selama ini kamu itu mencoba untuk berprestasi dan kemudian kamu tidak meraih prestasi, itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan sederhana. Lo mencoba untuk menjadi seperti kami. Lo mencoba untuk menjadi orang lain. Padahal kalau lo lihat di Wall of Achievement, itu setiap orang memiliki prestasi yang spesifik sesuai dengan bidang mereka. Ada yang prestasinya itu tentang riset, maka banyak sekali dia mayoritas prestasinya adalah riset. Ada yang prestasinya di bidang politik kampus atau organisasi, maka prestasinya juga mayoritas tentang itu. Ada yang prestasinya terkait dengan hubungan internasional atau sering keluar masuk luar negeri, maka prestasinya juga spesifik di bidang itu. Nah, lo mencoba untuk menjadi diri kita semua, padahal inti dari prestasi-prestasi mereka adalah
Just be the best version of you every day. Jadilah yang terbaik versi dirimu sendiri. Dan pada saat saya mendengar nasihat itu, saya langsung wah, ini nasihatnya sangat mengena sekali gitu ya. Sehingga yang membuat saya berpikir adalah yang mencoba agar saya bisa men-challenge diri saya pada waktu itu adalah saya harus mencoba menemukan potensi diri saya sendiri yang unik untuk bisa saya asah dan menjadi prestasi yang unik untuk diri saya sendiri. Sehingga ketika saya bisa menggambarkan bahwa cara sederhana untuk menumbuhkan prestasi adalah prinsipnya seperti ini. Misalnya kita memiliki sebuah kemampuan, yaitu kemampuannya seperti saat ini gitu ya. Lalu kemudian, ini kemampuannya, kita memiliki potensi unik sebenarnya yang perlu kita temukan. Agar apa? Agar kita bisa memfokuskan kemampuan kita saat ini, agar kita bisa kembangkan menjadi expert, menjadi seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengetahui kemampuan kita saat ini, lalu kita menemukan potensi unik kita jadi punya fokus untuk mengembangkan kemampuan kita yang ini menjadi expert. Yang akhirnya ketika sudah expert ini, maka dia akan mudah untuk dijadikan prestasi. Oleh karena itu, kesimpulannya prinsip untuk menumbuhkan prestasi adalah prestasi hidup yang hebat berawal dari kemampuan kita untuk menemukan dan mengasah potensi unik dari dalam diri kita menjadi seorang expert. Mengapa sih kok kita menemukan potensi unik itu menjadi penting? Karena setelah saya mempelajari sahabat-sahabat saya di beasiswa tersebut, ada sebuah kesimpulan yang bisa saya dapatkan, yaitu prestasi mereka, hasil capaian mereka, hasil-hasil yang hebat tersebut berasal dari kinerja mereka yang juga hebat. Ketika orang lain itu belajar atau berlatih hanya sekedar 2 jam atau 3 jam, mereka yang berada di asrama pembinaan itu, karena mereka ingin mendapatkan sebuah hasil yang hebat, maka mereka juga menyertai dengan kinerja yang hebat. Mereka latihan jauh lebih hebat dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang biasa. Mereka belajar jauh lebih banyak juga dibandingkan orang-orang biasa. Nah, pertanyaannya, kinerja yang hebat itu datang dari mana? Ternyata kerja yang hebat itu datang dari melakukan apa yang kita cintai, apa yang kita sukai. Apabila kita mencintai sesuatu, maka kita secara tidak sadar akan mencoba untuk mengeluarkan kinerja terbaik kita agar kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik juga, agar kita menghasilkan hasil yang hebat juga. Oleh karena itu, tugas kita yang paling utama adalah menemukan potensi yang unik. Agar apa? Agar kita dapat melakukan apa yang kita cintai. Karena orang-orang yang dia sudah menemukan panggilan hatinya, sudah menemukan potensi uniknya, ketika dia mengasah potensi sesuai dengan apa dia diciptakan, karena Tuhan itu maha adil, dia sudah menyertakan setiap potensi unik dalam setiap diri manusia, maka yang ada adalah dia melakukan itu dengan penuh cinta. Ketika dia melakukan itu dengan penuh cinta, maka yang dihasilkan adalah kinerja yang hebat dan penuh cinta juga, dan yang akan dihasilkan juga akan menjadi hasil yang hebat. Saya ingin memberitahukan kepada Anda tentang pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama. Sudahkah Anda saat ini menemukan potensi unik diri Anda dan mengeluarkan kerja terbaik setiap harinya? Jangan-jangan belum. Atau bahkan saya juga bisa bertanya seperti ini. Dari skala 1 sampai 10, berapakah tingkat kecintaan Anda terhadap profesi atau pekerjaan atau aktivitas Anda saat ini? Saya bisa dengan sangat mudah melihat apakah seseorang sudah menemukan potensi hidupnya dari rasa bahagia terhadap apa yang dia kerjakan. Jadi apabila dia merasa bahwa pekerjaannya itu memberatkan, pekerjaan itu membuat stres, pekerjaannya itu tidak membuat happy, maka saya bisa menyimpulkan sedikit secara kasar bahwa orang ini bisa jadi belum menemukan potensi dirinya. Gitu ya. Jadi ini adalah tugas dari Cerdas Mulia Institute sebenarnya, membawa Anda untuk melakukan apa yang sesuai dengan panggilan hati Anda, sehingga Anda melakukan itu dengan penuh bahagia dan rasa antusias. Jadi Anda bisa nih menilai diri Anda. Jadi dari skala 1 sampai 10 sekarang, berapakah tingkat kecintaan Anda terhadap profesi atau pekerjaan Anda saat ini? 1 itu Anda sangat tidak happy, 10 itu Anda sangat happy atau sangat cinta terhadap pekerjaan Anda. Namun Anda tidak perlu khawatir. Banyak orang yang jika Anda misalnya menjawab itu 3 atau 4 gitu ya secara level, Anda tidak perlu khawatir karena hanya sedikit orang yang mengetahui apa potensi unik yang dia miliki. Kalau saya bertanya kepada mahasiswa yang biasa menjadi peserta seminar saya bertanya,
apakah kamu tahu potensi hidup kamu yang sebenarnya? Apakah kamu tahu kekuatan kamu? Apakah kamu tahu orang seperti apakah kamu dan lain sebagainya? Ketika saya bertanya pada 20 orang mahasiswa secara random, maka saya hanya mendapatkan paling hanya 1 orang yang bisa menjawab dengan clear dan jelas. Dan lebih miris lagi, ketika saya bertanya kepada para profesional, kepada orang-orang yang sudah bekerja, apakah Anda saat ini bekerja sesuai dengan potensi diri Anda atau panggilan hati Anda? Maka hanya 3 dari 100 orang yang hidup sesuai dengan potensi dirinya atau sesuai dengan panggilan hatinya. Oleh karena itu, bagi Anda yang saat ini masih dalam tahap mahasiswa atau belum bekerja secara penuh, akan sangat berguna sekali online course ini karena akan membantu Anda untuk menemukan di mana nanti Anda akan fokus dan menjadikan itu sebuah profesi. Oke, sekarang kita akan masuk ke 3 prinsip untuk menemukan potensi unik diri Anda. Prinsip yang pertama adalah strength, yaitu adalah Anda diminta untuk menemukan bakat atau kekuatan utama Anda. Anda harus tahu itu. Yang kedua adalah interest. Interest adalah menemukan minat yang Anda cintai sesuai dengan panggilan hati Anda. Dan yang ketiga adalah profession atau profesi, di mana Anda diminta untuk mencari peluang yang sekarang Anda miliki untuk bisa mandiri secara finansial. Ketika ketiganya ini digabung, maka itulah potensi yang sebenarnya dari diri Anda. Namun bukan berarti ini adalah patokan baku, namun 3 ini adalah 3 hal paling prinsip atau 3 hal paling minimal yang harus Anda ketahui sebelum Anda menemukan potensi unik diri Anda untuk Anda kembangkan menjadi expertise. Gitu ya, jadi strength, interest, dan profession. Dan kita sekarang akan memulai, sahabat semuanya. Di sini kita akan memulai untuk dan saat ini kita akan memulai, sahabat semuanya, terkait dengan bagaimana kita akan berlatih menemukan strength, interest, dan profession kita. Kita akan mulai dari strength, ya. Dan alangkah baiknya sebelum teman-teman mengikuti exercise atau kita mencoba sama-sama untuk menemukan potensi diri kita, alangkah baiknya agar kita untuk mempersiapkan terlebih dahulu kertas dan alat tulis. Jadi silakan video ini di pause dulu, video ini dihentikan dulu, silakan Anda cari kertas dan pensil untuk membantu Anda menemukan potensi diri Anda dalam online course kali ini. Oke, jika sudah kita akan masuk ke berikutnya. Namun jika belum, saya tunggu Anda untuk menyiapkan secari kertas dan pensil atau pulpen untuk membantu menemukan atau melakukan exercise terkait dengan potensi diri Anda. Sudah? Oke, jika sudah, maka sekarang Anda berarti memiliki sebuah kertas, ya, dan juga pensil atau pulpen. Sekarang saya akan berikan kepada Anda waktu 30 detik. Silakan Anda tuliskan strength atau kekuatan terbesar Anda, kekuatan atau kelebihan yang Anda miliki dibandingkan dengan orang lain dalam 30 detik. Tuliskan sebanyak-banyaknya, ya, dimulai dari sekarang. Baik, jika sudahkah Anda menyelesaikan dan menulis sebanyak-banyaknya apa kekuatan diri Anda? Kalau gitu, siapa yang sudah menuliskan sebanyak 10? Ada? Wah, luar biasa nih, kayaknya ada beberapa ya yang menuliskannya 10. Ada yang menuliskannya 8? Ya baik, ini ada nih beberapa dari Anda yang 8 ya. Namun kalau misalkan saya biasa membawakan seminar atau training tentang ini, rata-rata mereka menuliskan dalam 30 detik strength mereka itu sekitar 3-4 saja. Dan itu pun mereka masih ragu-ragu. Namun sahabat, pada online course kali ini saya ingin memberikan bekal kepada Anda untuk agar Anda bisa menjadi seorang self-coach bagi diri Anda sendiri. Agar Anda nantinya bisa menjadi seorang yang menggali potensi diri Anda dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi silakan ini, saya setelah ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu Anda menemukan apa kekuatan diri Anda. Anda bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengetahui sebenarnya kekuatan diri Anda apa. Pertanyaan yang pertama adalah hal atau bidang apa di mana saya dapat dengan mudah mengerjakannya. Silakan Anda gali nanti lebih dalam lagi. Yang kedua, apa mata kuliah atau pelajaran di mana saya mendapat nilai di atas rata-rata orang pada umumnya. Dan yang ketiga, apa saja keterampilan yang sudah saya miliki saat ini.
3 hal ini bisa Anda gunakan untuk sebagai self exercise atau self coach. Dan selanjutnya ada lagi, akan saya berikan beberapa pertanyaan lagi. Yang keempat, keterampilan apa yang saya miliki dan tidak atau sedikit dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, hal atau bidang apa di mana Anda merasa sudah berpengalaman menggelutinya. Selanjutnya, sertifikat keterampilan apa saja yang sudah saya miliki. Dan yang terakhir, apa keterampilan atau kelebihan yang diakui orang lain terhadap diri Anda. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk menjadi seorang self coach atau coach untuk diri Anda sendiri dalam rangka menggali potensi diri Anda. Selanjutnya, kita masuk ke interest. Interest berarti menemukan minat yang Anda cintai sesuai dengan panggilan hati Anda. Dan sebenarnya caranya juga sama. Jika Anda ingin mengikuti online course ini dengan sepenuhnya, maka silakan di-pause dulu video ini dan berikan diri Anda waktu 30 detik dan Anda coba tuliskan sebanyak-banyaknya di kertas apa interest atau panggilan hati Anda terhadap bidang atau aktivitas yang Anda cintai. Jadi di interest ini bedanya dengan strength adalah di interest ini kita tidak perlu jago atau kita tidak perlu ahli. Namun yang paling penting di interest ini adalah itu adalah panggilan hati kita, itu adalah cinta kita, itu adalah aktivitas atau bidang yang sangat kita senangi untuk belajar. Jadi silakan Anda tuliskan sebanyak-banyaknya interest yang Anda miliki selama 30 detik. Silakan. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan agar Anda bisa menjadi self coach untuk diri Anda sendiri. Namun sekali lagi, tolong apabila Anda belum melakukan apa yang 30 detik tadi saya bilang, tolong di-pause dulu videonya dan lakukan 30 detik untuk Anda mengisi interest sebanyak-banyaknya. Ya. Jika sudah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk menjadi self coach untuk diri Anda sendiri. Yang pertama adalah pertanyaan untuk merefleksikan masa lalu kita. Silakan Anda tanyakan pada diri sendiri untuk menggali apa sebenarnya interest Anda. Pertanyaannya adalah, pertama, apa yang dulu saya anggap sebagai cita-cita saya? Selanjutnya, apa yang dulu dikatakan orang, terutama orang-orang terdekat saya, mengenai bakat utama saya? Jadi kalau dulu kita pernah ingat gitu ya, apa sih yang dibilang oleh teman-teman kita tuh kita jago di bidang apa sih? Atau bahkan orang tua kita. Ya. Kemudian, aktivitas atau pekerjaan apa yang saya tidak dapat melupakannya saking asyiknya saya mengerjakan itu. Kemudian masa kini, apa aktivitas atau bidang yang membuat hidup saya bermakna dan antusias? Lalu, apa aktivitas positif yang selalu saya tunggu untuk melakukannya? Dan apa aktivitas positif favorit saya saat mengisi waktu luang? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan masa kini yang bisa Anda gunakan sebagai self coach untuk diri Anda. Lalu, buku pengetahuan atau bidang apa yang paling banyak saya baca atau koleksi? Kemudian, apa aktivitas yang konsisten saya lakukan karena bahagia melakukannya? Pelatihan atau seminar tentang apa yang sering saya ikuti? Siapakah tokoh sukses atau nasional yang ingin Anda jadikan teman dekat? Dan bidang apa yang saya rela untuk mempelajarinya siang malam tanpa kenal lelah? Nah, jika Anda bisa menggali diri Anda dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka secara otomatis Anda akan mendapatkan apa interest Anda. Selanjutnya, kita akan masuk ke profession. Profession ini adalah peluang yang Anda miliki untuk bisa mandiri secara finansial. Jadi Anda bisa lihat sekarang dalam diri Anda, apa saja sih dengan Anda sekarang kuliah di jurusan ini, jurusan tertentu, terus kemudian dengan koneksi yang Anda miliki, apa saja sih peluang yang Anda miliki untuk bisa mandiri secara finansial. Nah, kalau misalkan saya boleh cerita, yang namanya profesi itu selalu punya 2 garis besar. Sebenarnya profesi itu hanya 2 hal ini saja. Yang pertama adalah profesi yang kita dapatkan karena get atau profesi yang kita dapatkan karena create. Jadi profesi itu hanya 2, profesi yang kita cari dan dapatkan atau profesi yang kita itu ciptakan sendiri. Kalau profesi yang kita dapatkan atau get, yaitu adalah profesi di mana profesi akademik salah satunya. Profesi akademik adalah profesi di mana kita membutuhkan ijazah kita sekarang untuk bisa bekerja. Sebagai contoh, misalkan Anda di Fakultas Kedokteran, maka Anda ketika ingin menjadi dokter, maka Anda memerlukan ijazah Anda sebagai dokter. Itu namanya profesi akademik. Dan ada juga profesi profesional karir, yaitu profesi yang menjadi eksekutif atau menjadi profesional namun tanpa harus melihat ijazah yang sama persis.
di mana ijazah itu menuntun Anda ke profesi tertentu. Jadi misalnya Anda memiliki gelar sebagai sarjana ekonomi, terus kemudian Anda bekerja di bidang yang berbeda misalnya, tapi itu adalah di swasta misalkan, atau di PNS atau karyawan swasta, itu namanya professional career. Atau juga di create ya, profesi sebagai entrepreneur atau profesi sebagai freelancer. Nah, di antara 4 macam kategori profesi ini, mana kategori yang Anda banget atau mana kategori yang Anda rencanakan untuk Anda pilih ke depannya? Maka setelah itu Anda akan menuliskan berbagai macam setelah tadi Anda menuliskan berbagai macam strength, interest, dan juga profession, maka inilah nanti hasilnya. Ini adalah hasil yang ada dalam latihan saya. Jadi saya juga sudah berlatih tentang hal ini pada tahun 2011 yang lalu ya, strength, interest, dan profession. Jadi ini adalah strength saya di bagian atas, ini adalah strength saya, ini adalah interest saya, dan ini adalah profesi yang saya berpeluang atau saya minati untuk saya ikuti. Ini adalah 3 irisan ya. Jika misalkan kita hanya mengikuti strength dan interest saja tanpa memikirkan profesi, maka kita akan menjadi orang yang miskin karena kita tidak bisa menguangkan apa yang kita sukai tersebut, sehingga nantinya kita akan secara otomatis kita akan pindah pekerjaan di mana karena kita tidak bisa hidup mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu profession menjadi hal yang penting. Jika kita hanya memikirkan interest dan profession saja dan kita tidak memiliki strength, maka kita akan kalah dalam persaingan atau lose. Jika kita hanya memiliki profession dan strength saja tanpa adanya interest, maka kita akan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu meaningless atau tidak bermakna. Makanya yang paling bagus adalah ketika kita ada di dalam tengah-tengah ini, di mana kita kuat tiga-tiganya. Dan kalau setelah saya cari ya di mana antara irisan strength, interest, dan profession, maka bagi saya best version of me adalah menjadi pendidik profesional yang membantu manusia untuk meraih hidup yang bahagia, berprestasi, dan berdampak bagi manusia lainnya. Seperti saat ini saya sedang membuat online course ini, salah satunya adalah menjadi seorang the best version of me, mendidik secara profesional walaupun ini free atau gratis, namun karena saya senang dengan profesi ini, dengan versi terbaik dari saya, maka saya memberikan kepada Anda online course ini secara cuma-cuma. Dan inilah hasilnya. Pada tahun 2011 saya menciptakan Cerdas Mulia Institute ya. Padahal pada waktu itu saya masih mahasiswa semester 3. Kemudian tahun 2012 saya sudah memberikan banyak sekali pelatihan ke berbagai macam universitas dengan alumni ratusan bahkan ribuan orang. Kemudian 2013 saya menerbitkan buku saya sendiri, yaitu Student Planner Guidebook oleh Gagas Media yang diterbitkan secara nasional. Saya juga, karena saya bertekad menjadi seorang pendidik profesional, maka saya harus mendapatkan IPK tertinggi, dan alhamdulillah di tahun 2014 saya meraih IPK tertinggi saya, yaitu IPK-nya 4,00 dalam wisuda UI, IPK S1 saya 3,78, dan 2015 saya mendirikan Young Trainer Academy, yaitu adalah akademi untuk para trainer muda ya yang ingin mengasah kemampuan public speaking mereka. Dan ini yang saya ingin sampaikan kepada sahabat semuanya. Kunci meraih prestasi dalam hidup adalah dengan mengasah serta mengoptimalkan potensi unik Anda, sehingga Anda dapat menjadi versi yang terbaik, versi diri Anda sendiri. Jadi dari saya terakhir, Anda tidak perlu merisaukan apa yang terjadi di luar sana. Just be the best version of you and be the best in your activity every single day. Sekian, terima kasih dari saya, dan senang sekali saya bisa menemani Anda saat ini. Terima kasih sudah mengikuti online course yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila waktu terlalu panjang. Namun mudah-mudahan ini bisa membantu Anda menemukan potensi diri Anda sehingga Anda bisa mewujudkan hidup yang lebih bahagia, berprestasi, dan berdampak. Saya Ari Rahmawan, sekian, terima kasih. Kita akan lanjutkan di forum diskusi kita di grup WhatsApp. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas mulia.